कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने wabarakatuh. Sedulur penggemar Padepokan Lokajaya yang saya hormati, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya. Membahas sang SP Satrio Piningit Imam Mahdi Kalki Avatar Putak Angon atau apalah julukannya itu. Sudah banyak orang-orang ahli spiritual, syekh-syekh, para ulama yang membahasnya. Namun kita sebagai orang yang mengharapkan keadilan ke depannya atau kesejahteraan rakyat, jangan sampai kita lelah dalam berkarya lah. Karya apapun di dalam hari-hari kita bekerja mencari nafkah, bekerja mencari informasi dan solusi tentang kehidupan ini, tentang bagaimana bermasyarakat, tentang bagaimana bernegara yang berlandaskan tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ada syekh-syekh yang berkata Imam Mahdi muncul 3 bulan lagi. Pada ahli spiritual yang mengatakan tidak lama lagi. Kalaupun menurut saya seorang Satrio Piningit itu sampai kapanpun itu akan menjadi tetap rahasia Allah. Adapun waktunya kapan saja beliau ini muncul, itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita. Nah, di dalam mencari seorang Satrio Piningit itu, kita sebagai manusia tuh jangan lupa untuk mencari jati diri kita masing-masing. Bagaimana cara hidup kita, apakah sudah betul atau sudah benar atau masih gimana. Kita harus mencari jati diri dulu dalam setiap insan manusia itu sendiri. Kita kan hanya berspekulasi tentang beliau Satrio Piningit itu. Namun kalau saya daripada sibuk mencari Satrio Piningit, persiapkanlah diri kita dari segi apapun dalam hal kebaikan kita, kebaikan diri kita. Kalau kita punya apapun sesuatu, kita berbagi pengalaman, keilmuan, rezeki, atau apapun lah, kita tolong saudara-saudara kita. Ya mungkin yang masih kekurangan kan masih banyak. Daripada kita sibuk mencari Satrio Piningit, kita sibukkan diri untuk mencari bekal amal ibadah, amal kita untuk nanti hari ketika kita mau meninggal, apakah kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau tidak, wahai saudaraku. Penggemar Padepokan Lokajaya yang terhormat, hari-hari kita semakin melihatlah bencana alam di mana-mana ini belum berhenti ataupun reda. Yang terakhir kali ini Bekasi ini direndam banjir. Toh kata saya, jangan mengaku-ngaku Satrio Piningit itu di daerah kalian masing-masing. Saya yakin ketika kita saling mengaku SP Satrio Piningit di daerah ini, di daerah itu kan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Coba ketika orang yang mengaku SP ada di daerah sini, daerah situ, nah seketika itu kan Allah datangkan bencana yang tidak tahu
dari mana arahnya. Makanya untuk orang-orang yang diperjalankan, cukuplah ketika kalian ini diperjalankan atau diperlihatkan tentang sebuah ciri-ciri atau sesuatu penglihatan yang akan terjadi, cukup diam saja. Atau kalian hanya diberikan penglihatan sesaat oleh Allah kok. Jangan kita jumawa dengan keilmuan kita, penglihatan kita, ekspektasi kita tentang apapun lah. Lebih baik kita berikanlah amalan-amalan akhlak, kita ajarkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, atau kepada sahabat-sahabat kita tentang akhlak, bagaimana berakhlak, bagaimana tentang akhlakul karimah, bagaimana tata cara kita menjadi hidup rukun, bermasyarakat ataupun bernegara. Nah, kesadaran inilah yang harus kita bangun dari diri kita itu terlebih dahulu, sambil menunggu datangnya sang satrio piningit itu. Nah, kita menunggu seorang ibaratnya kesatria itu loh, tapi kita lupa akan jati diri kita yang nantinya satu saat akan mati membawa amal ibadah. Ya kita akhirnya nanti akan ketinggalan. Dengan kecanggihan teknologi yang sekarang kita manfaatkan untuk kebaikan, berbagi, sharing-sharing ataupun silaturahmi via media online lah. Ibaratnya ini kan via media online. Kita berbagi, jangan kita berekspektasi yang berlebih. Apalagi berekspektasi di kolom komentar. Ya, tapi itu kan hak-hak kalian. Cuma jangan terlalu berlebih. Segala yang berlebihan itu tidak baik adanya, wahai saudaraku. Ayolah kita didik diri kita, keluarga kita ataupun masyarakat kita ini menjadi seorang yang berjiwa kesatria atau orang-orang yang mengenal jati diri itu sendiri. Ketika orang-orang sudah mengenal jati diri, ya palingnya kita manusia suatu saat akan mati. Yang ditinggalkan apa? Ya ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak-anak yang bisa mendoakan kita kelak di akhirat. Bukan apa-apa pun yang kita tinggalkan, saudaraku. Bukan jabatan, bukan harta yang gak bermanfaat ataupun ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita tinggalkan ini amal ibadah, sedekah jariyah, dan doa anak yang soleh. Kita sambil berbenah diri menunggu sang satrio piningit itu. Itu nyatanya masih banyak orang-orang yang hidupnya kekurangan tapi masih bisa bersyukur, masih bisa menikmati. Nah, ini kekacauan, kezoliman ini kan berawal dari kepemerintahan itu sendiri. Orang-orang yang rakus akan jabatan, akan harta, akan apapun lah. Ya kita lihat saja, itu kan urusan para pemerintah. Bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Mudah-mudahan sadar, kalau nggak sadar ya perlu disadarkan. Mungkin oleh hidayah atau kejadian alam atau bencana alam. Itu kan Allah yang menyadarkan mereka kalau mereka sadar. Nah, kita sebagai seorang orang yang berspiritualis, sebagai orang-orang yang beragama, berketuhanan, kita jangan ikut-ikutan lah seperti mereka. Kita kasih contoh yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat kita. Tekankan akhlakul karimah, adab, sopan santun, moralitas. Nah, bagaimana kita akan bermoralitas ketika kita bermasyarakat aja masih mengedepankan ego dan intelektualitas kita, bukan adab atau akhlak yang kita kedepankan. Nah, untuk apa kita belajar kepada siapapun lah, dari formal sampai non formal, kita kan itu diajarkan akhlak, beradab.
ayolah kita sebagai manusia itu beradab kepada sesama makhluk. Itu akan jauh lebih indah kehidupan ini. Yang kaya jangan merasa kaya, yang miskin jangan putus asa, bersemangat dalam berkarya dan bekerja. Kalau saya mau mencari Satrio Piningit itu kita tunggu saja bagaimana munculnya, bagaimana rupanya. Itu kan atas kehendak Allah. Semua itu kan atas kehendak Allah. Mana mungkin seorang manusia itu bisa berspekulasi dengan ini dengan itu. Itu kan hanya spekulasi menurut ramalan, menurut kajian, menurut hadis. Tapi kan hasil akhirnya itu kan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita saling mendoakanlah dalam hal kebaikan. Mendoakan dalam hal apapun, dalam hal kebaikan rezeki, dalam kebaikan umur, dalam kebaikan apapun. Nah, kita saling mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan moralitas. Adapun yang mempunyai harta berlebih, bantulah siapapun yang membutuhkannya. Besar kecilnya mereka akan menerima pun. Ataupun kita berbagi makanan, berbagi pengalaman, berbagilah. Karena berbagi itu kita niatkan dalam hal kebaikan. Karena Allah itu tidak buta dan tidak tuli. Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Hal sekecil apapun yang kita tanamkan di dalam dunia ini akan ada hikmahnya untuk kita sendiri masing-masing. Apalagi ini para ulama-ulama yang pandai berhadis dan berdalil lah. Mereka suatu saat akan diperingatkan oleh Allah itu sendiri. Kita nggak usah koar-koar di sosmed lah. Kita di sosmed ini hanya berbagi informasi ataupun argumentasi yang memberikan semangat untuk kepada masyarakat kita itu untuk mengenal diri, bahwa diri kita ini akan mati dan yang akan dibawa itu amal ibadah untuk menghadap Tuhannya masing-masing. Makanya kita tidak usah yang merasa jumawa dengan apa yang kita miliki, pengetahuan, penglihatan, keilmuan apapun. Kita nggak usah jumawa toh itu hanya titipan. Sehebat apapun penglihatan kalian, sehebat apapun keilmuan kalian, sehebat apapun jabatan kalian, harta kalian, tapi tidak mencerminkan akhlak moralitas kepada masyarakat, itu nol besar wahai saudaraku. Makanya kita harus saling berbenah, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Kita jaga ucapan kita jaga ya sesuatu lah yang membuat mudarat kepada puasa kita itu sendiri bagi yang menjalankannya. Adapun orang-orang ini berjalankan, stoplah jumawa. Untuk apa merasa bertemu SP di sini, SP di situ? SP yang mana yang kalian temui? Apakah itu benar-benar SP pilihan Allah atau SP pilihan kalian sendiri dengan pola pikir kalian sendiri, dengan sistem cocokologi ataupun apapun lah? Itu kan rahasia Allah, sang Satrio Piningit, Imam Mahdi, Kalki Avatar atau apalah itu. Kalau saya masih sibuk bekerja, sibuk berbenah, itu lebih baik. Karena hari-hari ke depan ini kan siapa tahu Allah mendatangkan sesuatu yang lebih besar. Kita kan harus waspada, berbenah. Makanya kita saling berbagi informasi tentang hal kebaikan wahai saudaraku. Kalau hal masalah Satrio Piningit itu kita ya saling mendoakan lah, semoga beliau ini muncul agar kita menjadi orang-orang yang hidup dalam rahmatan lil alamin, atau hidup di negara yang baldatun thayyibatun wa rahbun ghafur, kebahripah loh jinawi. Ini negara kita kan kaya raya, namun pengelolaannya ini sudah dimonopoli oleh orang-orang yang sibuk keduniawian karena mengikuti adat istiadat barat
yang tidak saling toleransi antar agama, toleransi tidak tentang apapun lah, negara ini tidak akan pernah maju, karena adat istiadatnya itu tidak dirubah untuk mengenal jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya pengenalan pemerintah ini harus mengikuti jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu perjuangan para orang-orang yang berjuang melawan penjajah dahulu. Mereka berkorban jiwa, harta, raga, sampai apapun. Nah, mereka kan berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Namun adat-adat istiadatnya itu tidak mengikuti jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, tapi melainkan adat istiadat Barat yang memonopoli kekayaan alam itu untuk hak pribadi dan keuntungan pribadi. Makanya kita jangan ikut-ikutan lah, kita didik diri kita terlebih dahulu dan keluarga kita. Ya segitu saja, mudah-mudahan beliau sang SP segera muncul lah. Saya rakyat, kita juga rakyat mengharapkan suatu keadilan atau kesejahteraan oleh pemimpin yang amanah lah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita itu kedepannya juga amanah ini pemerintahannya. Mudah-mudahan segala kasus-kasus besar, kasus-kasus mafia itu segera terungkap lah. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian, untuk Kang Surya tetap semangat dan para narasumber dan timnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.